Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 sore dengan mata kuliah pengembangan evaluasi PAI dari kelompok 9. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang berjudul Penilaian Evaluasi PAI dan dosen pengampu saya Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. A. Penilaian. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari istilah evaluation. Dalam proses pembelajaran, penilaian sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Artinya, penilaian tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi bersifat menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang B. Evaluasi. Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai berikut. A process for describing an evaluant and judging its merit and worth. Suatu proses untuk menggambarkan evaluan atau orang yang dievaluasi dan menimbang makna dan nilainya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai maupun arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dalam arti itu adalah evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. C. Evaluasi pendidikan agama Islam. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah imtihan yang berarti ujian dan hataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat, namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Yang selanjutnya D. Tujuan, fungsi, serta kegunaan evaluasi. Mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengajar kekurangannya. Seorang pendidik melakukan evaluasi di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. Untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan kekurangan di kelasnya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum. E. Prinsip evaluasi. Yang pertama, valid. Artinya penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mendidik. Artinya penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar peserta didik. Jenis-jenis evaluasi ada 4. Yang pertama, evaluasi formatif. Kedua, evaluasi sumatif. Ketiga, evaluasi penempatan. Dan yang terakhir, evaluasi diagnostik. Evaluasi formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang cepat oleh para peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Evaluasi penempatan yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi mengajar. Yang terakhir ada langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, penentuan tujuan evaluasi, penyusunan kisi-kisi soal, telaah atau review dan revisi soal, uji coba, penyusunan soal, penyajian tes, skorsing, pengolahan hasil tes, pelaporan hasil tes, dan yang terakhir pemanfaatan hasil tes. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup sekian penyampaian materi saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak terdapat kata yang salah. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.